Pernah kepikiran nggak, di balik sistem kalender Bali yang kelihatannya rumit, yang namanya Wewaran, itu ternyata tersimpan sebuah cerita yang epik banget. Cerita soal penciptaan, perang kosmik, dan keseimbangan alam semesta. Yuk kita bedah bareng-bareng mitos yang membentuk waktu itu sendiri. Kelihatannya sih pertanyaan simpel ya, tapi buat masyarakat Bali, jawabannya jelas iya, ada. Dan jawaban itu ternyata ditempa dalam sebuah pertempuran para dewa. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan berkelana dari awal mula alam semesta sampai ke medan perang para dewa buat mengungkap gimana caranya setiap hari di kalender Bali bisa punya kekuatannya masing-masing. Pertama-tama kita harus lurusin dulu nih pemahaman kita. Wawaran itu bukan sekedar kalender buat nandain tanggal. Ini lebih kayak panduan hidup. Sebuah sistem buat milih hari-hari terbaik untuk momen-momen paling penting dalam hidup kita. Jadi intinya, Wewaran itu soal milih hari yang terpilih atau terbaik. Setiap hari dianggap punya kualitas dan energinya sendiri. Tapi dari mana sih energi itu datang? Nah, untuk tahu jawabannya kita harus mundur jauh banget ke masa sebelum waktu itu ada. Yuk kita mundur ke zaman antah berantah, ke sebuah kehampaan yang sunyi di mana alam semesta bahkan belum lahir. Bayangin deh, di awal banget cuma ada kekosongan. Kosong. Dan di tengah-tengahnya cuma ada satu entitas murni, Sang Hyang Licin. Dia ada dengan sendirinya. Nah, dari meditasinya, lahirlah dualitas. Dari kesatuan yang tunggal tadi, pecahlah jadi dua kekuatan yang berlawanan. Mirip yin dan yang gitulah. Ada Sang Hyang Ketu, kekuatan positif yang melahirkan para dewa dan sistem wewaran itu sendiri. Dan lawannya, Sang Hyang Rahu, kekuatan negatif yang menciptakan para kala atau iblis. Nah, panggung untuk konflik kosmik pun udah siap. Disinilah ceritanya jadi makin keren. Kalender Wewaran ini ternyata bukan konsep abstrak. Hari dan minggu di dalamnya itu adalah perwujudan langsung dari para dewa dan risi. Benar-benar hidup. Oke, kita mulai dari siklus 5 hari yang dikenal sebagai Pancawara. Ini salah satu siklus yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari di Bali. Lihat deh, waktu itu sendiri adalah sesuatu yang ilahi. Setiap hari di siklus 5 harian ini, Umanis, Pahing, Pon, Wage, Kliwon adalah penjelmaan dari dewa-dewa utama. Jadi, pas Anda lagi menjalani hari Umanis, Anda itu sebenarnya lagi merasakan manifestasi dari Sang Hyang Iswara. Keren kan? Pola yang sama persis juga berlaku buat minggu yang 7 hari, atau Saptawara. Setiap hari, dari Radite sampai Saniscara, juga perwujudan dewa. Ini semakin memperkuat ide kalau kalender ini tuh panggung ilahi yang hidup. Nah, sekarang kita sampai di inti drama kosmiknya. Kita udah tahu tiap hari itu adalah dewa. Tapi tiap hari juga punya semacam level kekuatan atau nilai angka yang unik. Terus dari mana angka-angka itu datang? Jawabannya ada di dalam sebuah perang besar. Ini dia nih misteri utamanya. Kenapa satu hari dianggap lebih kuat dari yang lain? Apa yang nentuin nilai-nilai ini? Jawabannya bukan perhitungan matematis yang rumit, tapi bekas luka dari sebuah pertempuran legendaris. Jadi ceritanya, para dewa yang jadi perwujudan hari-hari itu berperang melawan para kala. Pertempurannya dahsyat banget, dan yang paling penting, para dewa ini bukannya kebal, mereka bisa dan benar-benar gugur dalam pertempuran. Nah, ini dia kuncinya. Ulip itu bukan angka acak. Itu adalah catatan pertempuran. Semakin sering seorang dewa pelindung hari itu gugur dan dibangkitkan lagi dalam perang, semakin tinggi nilai urip di hari yang mereka wujudkan. Jadi ini adalah kekuatan yang lahir dari pengorbanan dan kebangkitan. Dan disinilah buktinya. Coba lihat Sang Hyang Brahma, perwujudan hari Pahing. Dia dibunuh 9 kali sama Kalawisesa, makanya uripnya 9. Terus Sang Hyang Wisnu, Dewa Hari Wage, dibunuh 4 kali, jadi uripnya 4. Tiba-tiba, angka-angka ini jadi punya cerita kan? Mereka ini sejarah yang ditulis dengan darah dan keajaiban. Logika yang sama juga berlaku buat Saptawara. Lihat deh, Saniscara. Atau Sabtu, Dewi Sori gugur 9 kali, makanya uripnya 9. Kuat banget. Ini nunjukin kalau aturan ini benar-benar jadi dasar dari seluruh sistem kosmik. Tiap angka adalah gema dari pertempuran purba. Perang itu akhirnya selesai. Tapi nilai urip yang ditempa dalam pertempuran tadi nggak cuma mendefinisikan hari-hari loh.
Nilai itu kemudian dipakai buat membangun tatanan alam semesta itu sendiri. Coba bayangin sebuah teratai kosmik raksasa dengan 8 kelopak yang menunjuk ke 8 arah mata angin dan satu pusat. Inilah peta alam semesta versi Bali. Dan setiap arahnya dijaga oleh dewa-dewa yang sama yang kita temui di kalender-kalender. Para dewa ini, yang dikenal sebagai Nawa Dewata, adalah pilar-pilar kosmos. Mereka menjaga stabilitas dan ketertiban di setiap penjuru. Dan kekuatan yang mereka miliki buat menjaga semua ini, ya Anda pasti udah bisa nebak dari mana asalnya. Dan disinilah semuanya jadi nyambung. Nilai nyali urip yang lahir dari perang tadi sekarang jadi tingkat kekuatan dari tiap arah mata angin. Urip 5-nya Iswara jadi kekuatan arah timur. Urip 9-nya Brahma jadi kekuatan arah selatan. Kalender ini ternyata adalah peta keseimbangan kekuatan alam semesta. Jadi yang kita saksikan ini bukan sekedar cara ngelacak hari, tapi sebuah cetak biru kosmologis. Setiap kali seseorang di Bali melihat kalender untuk memilih hari baik, mereka sebenarnya lagi membaca peta kekuatan kosmik ini buat menavigasi kehidupan mereka. Luar biasa kan? Ini jadi pemikiran terakhir buat kita. Wewaran mengajarkan kita kalau cara kita mengukur waktu bisa mencerminkan pemahaman terdalam kita tentang alam semesta. Mengubah hal sepele seperti menandai tanggal menjadi sebuah partisipasi dalam drama kosmik yang agung.